Koneksi global dan sistem yang menopang kehidupan di dunia yang kita kenal saat ini sedang dalam bahaya. Di Amerika Serikat, angka kelahiran telah anjlok ke rekor terendah. Dengan rata-rata kurang dari 1,6 anak per wanita dewasa. Di Inggris, situasinya lebih parah lagi, dengan angka di bawah 1,5 anak. Fenomena ini bukan hanya terjadi di negara barat. Di seluruh dunia, negara-negara maju mengalami tekanan populasi yang menua karena tingkat kelahiran yang rendah. Jutaan orang memasuki masa pensiun, menambah beban pada sistem sosial dan ekonomi, dan mengantarkan dunia barat ke jurang krisis populasi yang tak terhindarkan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi ketika populasi runtuh? Bagaimana situasi ini bisa menjadi di luar kendali? Mengapa orang-orang seperti Elon Musk begitu khawatir dengan kehancuran populasi? Banyak yang tidak menyadari betapa cepatnya populasi dapat runtuh, yang pada akhirnya akan membawa peradaban menuju keheningan dan kehancuran. Mari kita telusuri masa depan dunia yang dibayangi oleh populasi yang menua dan menyusut. Awalnya, gagasan penurunan populasi alami mungkin disambut baik oleh banyak orang. Siapapun yang pernah terjebak dalam kemacetan lalu lintas pasti memahami mengapa berkurangnya jumlah manusia bisa menjadi hal yang menyenangkan. Dulu, populasi manusia dirasa sangat padat. Bahkan para profesor sempat memprediksi bahwa jumlah manusia di bumi sudah berlebihan dan akan menghabiskan seluruh sumber daya planet. Manusia dianggap sebagai kanker bumi yang menyebabkan kerusakan ekosistem alami. Banyak masalah lingkungan yang dihadapi saat ini diperparah oleh tingginya jumlah manusia yang terlibat di dalamnya. Pada awalnya, kita dihadapkan pada masalah populasi yang besar. Jumlah penduduk dunia mencapai 6,8 miliar dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 9 miliar. Jika kita melakukan upaya terbaik dalam hal pengembangan vaksin baru, perawatan kesehatan, dan layanan kesehatan reproduktif, mungkin saja populasi dapat dikurangi sekitar 10 atau 15%. Namun, banyak orang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena merasa bahwa sudah terlalu banyak manusia di dunia ini. Logika di balik gagasan pengendalian populasi memang masuk akal pada masa ketika manusia masih membutuhkan reproduksi untuk kelangsungan hidup. Namun, kini untuk memastikan kelangsungan hidup, kita justru dihadapkan pada situasi yang bertolak belakang. Populasi yang terancam punah. Alih-alih terus berkembang biak dengan laju tak terkendali, dunia justru dihadapkan pada skenario yang mengerikan, kehancuran populasi. Penurunan populasi bukanlah masalah besar dalam hal hasil akhirnya, tetapi perjalanan yang harus dilalui negara-negara untuk mencapainya akan penuh rintangan dan membutuhkan perhatian serius dari para pemimpin dunia. Piramida populasi, sebuah grafik yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia, telah menjadi gambaran umum populasi di sebagian besar negara selama berabad-abad. Pada piramida ini, proporsi terbesar biasanya terdapat pada kelompok usia muda, seperti yang terlihat pada contoh Amerika Serikat tahun 1963. Hampir 11% dari total populasi saat itu terdiri dari anak-anak berusia 4 tahun atau lebih muda, yang dikenal sebagai generasi baby boom. Generasi pasca perang dan masa kejayaan hippie tahun 1960-an. Seiring waktu, proporsi ini akan menurun secara alami seiring bertambahnya usia mereka. Bagian tengah piramida menunjukkan kelompok usia kerja, yang mana populasi yang memadai di bagian ini sangat penting untuk menopang kelompok usia muda dan lanjut. Struktur piramida populasi yang ideal ini telah menjadi fondasi masyarakat yang sehat selama berabad-abad. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tatanan alami ini mulai goyah dan pola piramida populasi tradisional mulai terdistorsi di skala global. Mari kita bandingkan piramida populasi Amerika Serikat di tahun 2023 dengan sebelumnya. Alih-alih menunjukkan jumlah besar anak muda yang siap menggantikan generasi tua,
Piramida ini menunjukkan tren yang berlawanan. Meskipun angka kematian anak telah menurun drastis, penurunan angka kelahiran selama 50 tahun terakhir telah membawa dampak signifikan, di mana saat ini proporsi orang parubaya dan lanjut usia jauh lebih besar dibandingkan anak-anak. Hal ini memicu pertanyaan yang kini menjadi perhatian banyak orang. Seperti apa bentuk piramida populasi ini dalam 20 tahun mendatang? Meskipun kita dapat memprediksi bentuknya dengan cukup akurat, realitas yang akan dihadapi kemungkinan besar jauh lebih mengejutkan. Penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran menghadirkan tantangan besar bagi masyarakat. Kita tidak perlu membayangkan masalah-masalah ini karena sudah terlihat dengan jelas saat ini. Lihatlah piramida populasi Korea Selatan saat ini. Tonjolan di bagian tengah piramida semakin terlihat jelas, dengan hanya 3% dari populasi terdiri dari bayi dan balita. Kelompok terbesar adalah mereka yang berusia antara 50 hingga 54 tahun, yang semakin mendekati usia pensiun. Dalam 2 dekade mendatang, mayoritas populasi Korea Selatan akan memasuki masa pensiun, meninggalkan generasi muda yang jumlahnya sedikit untuk menanggung beban ini sepanjang hidup mereka. Dampak dari penurunan populasi di Korea Selatan sudah mulai terasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah budaya kerja yang sangat keras. Di Korea Selatan, budaya grind sudah dimulai sejak dini dan sangatlah intens. Para pelajar Korea Selatan belajar paling lama di dunia dibandingkan dengan negara lain, mengikuti struktur jam kerja 996, yaitu bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari seminggu. Secara resmi, jam kerja berakhir sekitar jam 3 sore hingga 5 sore, dengan durasi yang semakin panjang seiring bertambahnya usia anak-anak. Namun, perlu diingat bahwa jam kerja resmi ini hanyalah formalitas. Tekanan akademis dan ekspektasi terhadap anak-anak sangatlah tinggi. Pergi ke sekolah saja tidak cukup. Mereka didorong untuk mengikuti grind hyper competitive yang akan mereka jalani hingga pensiun. Hal ini membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta menentukan apa yang ingin mereka capai dalam hidup. Setelah jam sekolah selesai, bagi banyak siswa di Korea Selatan, perjalanan belajar mereka masih jauh dari berakhir. Bahkan, untuk beberapa siswa, ini baru setengah perjalanan. Tujuan mereka selanjutnya adalah Haekwon, atau sekolah tambahan. Di tempat ini, mereka mengikuti sesi privat untuk mengulang materi pelajaran yang telah diajarkan di sekolah dan menghafal sebanyak mungkin informasi. Industri Haekwon di Korea Selatan bernilai miliaran dolar, dengan hampir 80% anak-anak mengikuti program ini. Di ibu kota Seoul saja, terdapat 24.000 Haekwon. Jumlahnya 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan toko serba ada. Keluarga-keluarga dengan pendapatan rendah yang putus asa untuk keluar dari siklus grind ini mempertaruhkan semua tabungan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di Haekwon. Rata-rata, mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk biaya sekolah daripada untuk makanan. Namun, dengan semua orang yang melakukan hal yang sama, peluang untuk mencapai kesuksesan melalui Haekwon menjadi sangat kecil. Anak-anak di Korea Selatan menghabiskan waktu berjam-jam di Haekwon, bahkan hingga larut malam, dalam beberapa kasus sampai jam 11 malam. Semua perjuangan ini hanya untuk mempersiapkan ujian nasional, di mana semua siswa bersaing untuk mendapatkan tempat yang terbatas di universitas ternama. Ujian ini menjadi momen yang menentukan bagi anak-anak dan keluarga mereka. Seluruh hidup mereka hingga saat itu terarah pada pencapaian sukses dalam ujian ini. Bagi mereka yang berhasil, ujian ini membuka pintu menuju karir yang menjanjikan dan peluang untuk keluar dari siklus grind. Kegagalan, di sisi lain dapat membawa rasa malu, penolakan dari keluarga, penyesalan, dan perasaan hancur karena telah mengecewakan harapan dan impian keluarga, serta stigma bahwa mereka tidak memiliki masa depan. Jelas terlihat
bahwa sistem pendidikan dan budaya kerja di Korea Selatan memiliki sisi kelam yang jauh dari ideal. Sistem ini bagaikan distopia dan mimpi buruk bagi masa kecil. Tekanan dan stres yang tinggi dapat dengan mudah menjerumuskan anak-anak ke dalam depresi. Tak heran jika remaja Korea Selatan termasuk yang paling tidak bahagia di dunia. Namun, penderitaan mereka tidak berhenti setelah melewati sistem pendidikan. Budaya kerja di Korea Selatan dengan tuntutannya yang tidak manusiawi bahkan lebih buruk. Sama seperti di sekolah, jam kerja di sini sangat panjang dan melelahkan. Meskipun secara resmi batas kerja adalah 52 jam per minggu, banyak orang yang melaporkan bekerja jauh lebih lama. Seringkali hingga 12 jam sehari dengan tambahan pekerjaan di akhir pekan. Situasi ini semakin parah bagi mereka yang bekerja di puncak atau di dasar piramida sosial. Bagi pekerja kantoran kelas atas atau yang bekerja di perusahaan besar, persaingannya sangat ketat. Bagian dari tujuan grind gila untuk ujian adalah untuk menyeleksi dan melatih anak-anak agar mampu bertahan dalam tingkat kerja yang tidak manusiawi ini. Kompetisi dan jam kerja brutal yang dialami anak-anak di sekolah berlanjut tanpa henti di dunia kerja. Ironisnya, pada tahun 2023, pemerintah Korea Selatan bahkan mempertimbangkan untuk menaikkan batas jam kerja dari 52 jam menjadi 69 jam per minggu. Alasannya sebagian untuk mengatasi krisis tingkat kesuburan karena kekurangan pekerja. Perusahaan ingin memeras lebih banyak tenaga kerja dari karyawan yang sudah ada. Namun, usulan ini ditentang keras oleh kaum muda yang sudah muak dengan budaya beracun ini. Di sisi lain, nasib para pekerja tak terampil di Korea Selatan jauh lebih buruk. Dibandingkan dengan pekerjaan yang menuntut mental, para pekerja ini dipaksa untuk mengorbankan kesehatan fisik mereka juga. Kita mungkin pernah mendengar cerita horor tentang pekerja Amazon yang terpaksa buang air kecil di botol karena tidak memiliki waktu luang. Di negara-negara barat, di mana hukum dan budaya ketenaga kerjaan jauh lebih baik, hal-hal seperti ini jarang terjadi. Namun di Korea Selatan, situasinya jauh lebih parah. Semua orang diperas habis-habisan. Beberapa pekerja bahkan sudah terbiasa dengan munculnya bercak putih di seragam mereka setelah seharian bekerja. Jam demi jam berlari untuk mengantarkan barang atau memindahkan kotak di gudang membuat tubuh mereka menanggung beban yang luar biasa. Menurut angka resmi, 500 orang meninggal setiap tahun di Korea Selatan karena bekerja berlebihan, di mana tubuh mereka menyerah di bawah tekanan. Kemungkinan besar, jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Memahami sepenuhnya dampak dari kehancuran populasi ini menjadi sulit bagi orang-orang yang hidup saat ini. Kita telah terputus dari efek ini dan masyarakat kita telah banyak berubah sejak terakhir kali hal ini terjadi, sehingga mustahil bagi masyarakat untuk mengingatnya. Sekilas situasi di Korea Selatan mungkin mengingatkan kita pada masa lampau, khususnya awal abad ke-20. Kombinasi dua perang dunia dan pandemi flu Spanyol yang secara tidak proporsional menghantam populasi muda dan sehat telah melumpuhkan populasi muda Eropa. Jutaan anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, hilang dalam krisis ini. Dampak jangka pendeknya sangat brutal. Bahkan setelah perang berakhir, jutaan orang lainnya meninggal karena kelaparan dan penyakit. Namun, dalam beberapa dekade berikutnya, jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian, dan negara-negara barat berhasil pulih dari perubahan demografis ini dengan relatif cepat. Di sisi lain, kita harus melihat jauh ke belakang, ke tahun 1300-an dan peristiwa Black Death, untuk menemukan contoh lain di mana populasi benar-benar mengalami penurunan drastis. Perkiraan jumlah korban bervariasi, namun secara umum disepakati bahwa sekitar 50 juta orang meninggal dalam beberapa dekade akibat wabah ini. Hampir setengah dari kematian tersebut terjadi di Eropa, di mana populasinya berkurang sekitar sepertiga. Meskipun dengan jeda waktu yang panjang, jika kita melihat kembali efek Black Death selama 100 tahun berikutnya, dampaknya ternyata sebagian besar positif. Penurunan populasi pekerja menyebabkan meningkatnya permintaan tenaga kerja.
memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi para pekerja. Seiring waktu, praktik-praktik seperti perbudakan mulai menghilang di Eropa Barat, dan standar hidup pun meningkat. Para petani memiliki lebih banyak uang dan makanan karena berkurangnya persaingan. Meskipun benar bahwa efek jangka panjang dari penurunan populasi di Korea Selatan mungkin tidak persis sama dengan Black Death, ada beberapa kemiripan yang patut diperhatikan. Kita hidup di era kemajuan medis yang memungkinkan kita untuk menyembuhkan banyak penyakit, dan kita tidak lagi bergantung pada tenaga kerja manual sebanyak di masa lalu. Namun, bukan berarti kita tidak akan merasakan dampak negatifnya. Kemungkinan besar, kita akan melihat efek yang serupa dengan apa yang terjadi setelah Black Death dalam beberapa hal. Pertama, kota-kota dan desa-desa mungkin akan ditinggalkan karena tidak ada cukup orang untuk menopang mereka. Kedua, kekurangan makanan dan kelaparan dapat terjadi karena berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Ketiga, pemerintah dalam upaya untuk mengatasi kekurangan populasi usia kerja, kemungkinan akan memberlakukan kebijakan yang menekan rakyatnya. Meskipun kita mungkin tidak menghadapi kematian massal seperti yang dihadapi nenek moyang kita dihadapkan pada krisis di mana orang-orang tidak akan pernah lahir. Diperkirakan, lebih dari 20 negara maju akan melihat populasi mereka berkurang setengahnya sebelum tahun 2100. Dampak historis dari hal ini akan serupa dengan Black Death. Benar, cucu atau cicit kita mungkin menikmati manfaatnya. Tetapi sayangnya, kitalah yang harus menanggung dampak langsung dari kehancuran demografis ini. Artinya, dalam waktu dekat, kita mungkin akan melihat pemerintah memberlakukan kebijakan yang memeras rakyatnya untuk bekerja lebih keras demi mengatasi kelangkaan populasi usia kerja yang menyusut. Selama beberapa dekade, populasi usia kerja di negara-negara maju cenderung stagnan. Angka kelahiran pun menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, yaitu terus menurun tajam sejak tahun 2007. Situasi ini tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan dikhawatirkan akan semakin memperparah kondisi di masa depan. Hal ini membuka peluang bagi korporasi dan pemerintah untuk mengeksploitasi situasi dengan mendorong kondisi kerja yang lebih keras, jam kerja yang lebih panjang, beban kerja yang lebih besar, dan pengurangan tunjangan menjadi kemungkinan nyata yang harus dihadapi para pekerja. Hal ini tentu saja harus dilawan oleh mayoritas populasi untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan melindungi hak-hak pekerja. Fenomena ini mengingatkan kita pada sistem kerja di Korea Selatan yang sudah runtuh. Dahulu, pada masa ledakan ekonomi, ada kontrak tak tertulis antara pekerja dan perusahaan. Dedikasi dan kesetiaan dibalas dengan upah layak, tunjangan, dan penghidupan yang cukup bagi keluarga. Namun, saat ini, kontrak sosial tersebut telah hancur. PHK sewenang-wenang dan ekspektasi tidak realistis menjadi norma, memaksa generasi muda Korea untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain demi kelangsungan hidup. Ironisnya, budaya kerja berlebihan dan tekanan yang dulu identik dengan sistem lama masih bertahan tanpa imbalan yang sepadan. Tren penurunan angka kelahiran dan budaya kerja keras ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Tenaga kerja yang menyusut akan meningkatkan tekanan pada perusahaan, yang kemudian akan semakin memeras karyawan mereka. Hal ini membuat orang-orang semakin sulit untuk memiliki anak, karena mereka tidak hanya tidak mampu secara finansial, tetapi juga kehilangan waktu untuk diri mereka sendiri atau untuk mendidik anak-anak, karena waktu mereka habis untuk bekerja. Situasi ini semakin diperparah dengan peran perempuan dalam angkatan kerja. Di negara-negara maju saat ini, perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkarir seperti halnya laki-laki seperti di Korea Selatan. Hal ini memang membawa konsekuensi positif, namun juga memiliki dampak negatif. Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja berarti lebih banyak keluarga membutuhkan dua penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuat banyak perempuan kehilangan pilihan untuk tinggal di rumah dan mengurus anak karena tidak lagi ekonomis. Salah satu masalah paling serius yang diakibatkan oleh penurunan angka kelahiran dan budaya kerja keras adalah hilangnya keinginan orang untuk memiliki anak. Meskipun secara finansial mampu,
Banyak orang merasa bahwa anak-anak mereka akan terjebak dalam siklus kerja keras tanpa imbalan yang sepadan. Hal ini berakibat fatal di masa depan, karena generasi tua akan kehilangan dukungan anak-anak mereka saat memasuki masa pensiun. Dampak negatif lainnya adalah perubahan perilaku kaum muda. Mereka berbondong-bondong meninggalkan pedesaan dan kota kecil untuk mencari kebebasan, pekerjaan yang lebih baik, atau hanya mengikuti tren yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Fenomena ini semakin memperparah situasi, dengan desa-desa dan kota-kota kecil yang semakin menua dan tertinggal. Ketidakadaan generasi muda di daerah-daerah ini menyebabkan tidak ada alasan untuk mempertahankan infrastruktur dan fasilitas yang mereka butuhkan. Akibatnya, ketika penduduk terakhir meninggal atau pindah, kota-kota ini ditinggalkan sebagai reruntuhan yang kosong. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara barat, tetapi juga di Asia, terutama di Cina, di mana banyak kota hantu seperti Houtuowan menjadi contoh nyata dari konsekuensi ini. Krisis populasi yang melanda banyak negara saat ini memiliki dampak yang berbeda di daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, ironisnya, masalah yang dihadapi adalah kelebihan populasi, bukan kekurangan. Di sisi lain, di pedesaan situasinya justru berkebalikan. Gelombang besar migrasi dari pedesaan ke kota semakin memperparah krisis ini. Pedesaan tidak hanya kehilangan kaum muda yang produktif, tetapi juga dipaksa untuk merelakan mereka demi mencari pekerjaan dan peluang yang lebih baik. Di Cina, meskipun secara statistik pedesaan memiliki tingkat kesuburan dan laju kelahiran yang lebih tinggi, hal ini tidak cukup untuk mengimbangi eksodus kaum muda di kota-kota besar. Cina bukan satu-satunya contoh yang bisa dijadikan peringatan atau gambaran masa depan. Salah satu cara untuk memahami akar permasalahan ini adalah dengan melihat bagaimana tren pernikahan dan pola kelahiran di sana. Jika kita ingin melihat masa depan Barat, kita perlu memperhatikan Cina dan krisis pernikahan yang mereka alami. Cina telah menghadapi masalah populasi yang kompleks selama beberapa dekade. 50 tahun lalu, ledakan populasi yang pesat menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah komunis tentang kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Sebagai respons, kebijakan satu anak yang terkenal diterapkan untuk mengekang pertumbuhan populasi. Namun, kebijakan ini membawa konsekuensi tak terduga yang masih terasa hingga saat ini. Salah satu dampaknya adalah ketidakseimbangan rasio gender yang signifikan, dengan 35 juta lebih banyak pria daripada wanita di Cina. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat dalam adegan kencan dan pernikahan. Selain masalah demografis ini, budaya Cina dan negara-negara Asia lainnya telah mengalami transformasi yang dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Mereka telah beralih dengan cepat dari masyarakat tradisional yang terstruktur ke era teknologi digital, di mana aplikasi kencan online seperti Tinder dan Hinge menjadi populer. Di sisi lain, negara-negara barat telah memiliki beberapa dekade pengalaman dalam hal kebebasan memilih pasangan hidup sebelum era aplikasi kencan online. Hal ini memberikan mereka waktu untuk beradaptasi dengan norma dan ekspektasi yang berubah dalam hubungan romantis. Di Cina, ekspektasi gender tradisional masih kuat, di mana pria diharapkan menjadi pencari nafkah utama dengan mobil, rumah, dan pekerjaan yang menjanjikan untuk ditawarkan kepada calon istri. Di sisi lain, perempuan didorong untuk menikah muda dan tetap dalam pernikahan tersebut seumur hidup. Hal ini sangat kontras dengan dunia modern kencan yang menekankan kebebasan dalam memilih pasangan. Ketegangan ini memperparah masalah yang sama yang kita lihat di Barat. Struktur tradisional perjodohan yang telah ada di Cina selama berabad-abad mulai memudar, tetapi digantikan oleh sesuatu yang tidak lebih baik. Orang-orang semakin mencari pasangan berdasarkan status dan kekayaan, bukan cinta atau kecocokan. Hal ini akan memperburuk situasi di masa depan, terutama dengan krisis populasi yang akan datang. Upaya pemerintah untuk mengendalikan perjodohan masih berakar kuat dalam budaya Tiongkok dan tidak akan hilang begitu saja. Namun, dengan semua faktor yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi sulit bagi kaum muda untuk terhubung secara mendalam dan membangun hubungan yang bermakna di era modern ini.
Hal ini terlihat jelas di Taman Rakyat Shanghai, di mana orang tua datang untuk mencari pasangan baik anak-anak mereka dengan cara yang serba digital dan anonim. Kemunculan aplikasi kencan online di Cina menghadirkan perubahan besar dalam lanskap pernikahan dan kencan tradisional. Didorong oleh investasi besar, aplikasi ini memainkan peran penting dalam mengubah dinamika hubungan dan romansa. Namun, fokus utama mereka seringkali bukan pada menemukan cinta sejati atau kecocokan emosional, melainkan pada faktor-faktor seperti status sosial dan kekayaan. Ironisnya, krisis populasi yang dihadapi Cina memperparah tren ini. Persaingan untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi mendorong banyak orang untuk mencari pasangan kaya atau berstatus tinggi untuk meningkatkan prospek hidup mereka. Hal ini tidak hanya terjadi di Cina, tetapi juga tren yang mengkhawatirkan di negara-negara barat, di mana materialisme dan keuntungan finansial menggantikan cinta dan kecocokan sebagai faktor utama dalam memilih pasangan. Mari kita melangkahkan kaki ke pemberhentian terakhir tur kita, yaitu Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua usai, di saat tetangga mereka, Cina dan Korea, terjebak dalam pusaran perang saudara dan berjuang untuk eksistensi, Jepang menjelma menjadi kekuatan baru yang gemilang. Aliran bantuan dari barat dan ledakan populasi pasca Perang Dunia Kedua menjadi katalisator kebangkitan negeri Sakura ini jauh lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Pada dekade 70-an, Jepang mulai mencuri perhatian dunia. Orang-orang di seluruh penjuru dunia mulai mengendarai mobil buatan Jepang dan memanfaatkan teknologi canggih mereka. Ekonomi mereka yang kokoh ditopang oleh ekspor produk-produk berkualitas tinggi ke seluruh dunia tampak tak tergoyahkan. Kejayaan ini kian gemilang di dekade 80-an ketika Jepang melampaui Amerika Serikat, Jerman Barat, dan negara-negara maju lainnya dalam hal PDB per kapita. Namun, kini ceritanya jauh berbeda. Di balik gemerlap kemajuannya, Jepang dihadapkan pada realitas pahit. 1 dari 7 anak di negara ini terjebak dalam jerat kemiskinan. Masyarakatnya berjibaku dengan jam kerja panjang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara ekonomi mereka terjebak dalam stagnasi selama beberapa dekade tanpa harapan pulih. Nilai mata uang mereka, yen, terus merosot. Gelembung ekonomi yang pecah di awal tahun 1990-an bagaikan bom waktu yang menjerumuskan mereka ke dalam resesi berkepanjangan yang hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada awalnya, berbagai pihak menyalahkan faktor-faktor seperti pemberian pinjaman yang ceroboh atau elemen ekonomi tunggal lainnya. Namun, kegagalan mereka untuk bangkit dari keterpurukan ini menguak akar permasalahan yang jauh lebih kompleks, krisis demografi yang mencekam. Penurunan populasi yang drastis menghadirkan tantangan berat bagi masa depan negeri Sakura. Kita semua memahami betul getirnya hidup di tengah stagnasi ekonomi. Di Indonesia, kondisinya telah berlangsung selama 1,5 dekade terakhir. Di Jepang, situasinya jauh lebih parah, di mana mereka telah terperangkap dalam jerat stagnasi selama lebih dari 2 kali lipat waktu tersebut. Depopulasi, penurunan drastis jumlah penduduk, telah melumpuhkan pedesaan Jepang, sementara kota-kotanya justru semakin sesak. Dampaknya tak hanya pada ekonomi, tapi juga merambah ke ranah budaya dan masyarakat. Mirisnya, jutaan pria dan wanita di Jepang teralienasi dari masyarakat, terputus dari interaksi dan koneksi sosial. Fenomena ini dikenal dengan istilah hikikomori, di mana para penderitanya hidup dalam isolasi hampir total, mengurung diri di kamar mereka. Kehidupan mereka sepenuhnya terpusat pada diri sendiri, hanya terhubung dengan dunia luar melalui media sosial dan internet. Permasalahan ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dan meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, jumlah hikikomori justru terus meningkat. Parahnya, prediksi menunjukkan bahwa di masa depan, lebih dari 10 juta penduduk Jepang akan terjerumus ke dalam kondisi ini. Bagi mereka yang masih berani melangkah keluar dari isolasi, situasinya tak jauh lebih baik. Jutaan pria dan wanita muda memilih untuk mengabaikan hubungan dan keluarga, lebih memprioritaskan karir dan pelarian virtual. Hampir setengah dari semua orang dewasa muda di Jepang saat ini masih lajang,
sementara jutaan lainnya telah kehilangan harapan akan perbaikan kondisi masyarakat. Stagnasi ekonomi dan realitas pahit yang mereka hadapi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Namun, ada faktor lain yang lebih kompleks dan sulit diukur, yaitu hilangnya makna dalam kehidupan masyarakat Jepang. Menemukan pasangan, membangun keluarga, dan nilai-nilai fundamental kehidupan manusia kini telah terkomoditisasi dan dikemas sebagai produk di Jepang. Mereka menjadi pelopor dalam menawarkan alternatif bagi koneksi manusia yang sesungguhnya. Salah satu contohnya adalah bar host dan hostess, di mana Anda dapat membayar seseorang untuk berpura-pura terhubung dengan Anda, atau kafe pelukan yang menawarkan alternatif steril atau koneksi fisik, dan tentu saja Anda selalu bisa membayar untuk lebih dari sekedar pelukan. Kecenderungan ini kian diperparah dengan maraknya media digital yang menawarkan berbagai fantasi yang bisa dibayangkan dan bahkan yang tak terbayangkan. Semua tersedia dengan harga tertentu. Fenomena ini mencerminkan krisis eksistensial yang mendalam di Jepang. Masyarakatnya terjebak dalam kesepian dan keterasingan, di mana hubungan dan interaksi manusia yang autentik telah tergantikan dengan stimulasi dan komoditas. Kisah kemunduran Jepang tak hanya terbatas pada budayanya sendiri. Akar permasalahannya dapat ditelusuri kembali ke serangkaian eksperimen sosiologi yang dilakukan pada tahun 1960-an. Eksperimen yang dimaksud adalah eksperimen Universe 25 yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama John B. Calhoun. Calhoun membangun serangkaian kandang dan ruang hidup yang dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan tikus. Kandang ini menyediakan makanan tak terbatas, ruang untuk ribuan tikus, dan berbagai ruangan yang dapat mereka klaim sebagai wilayah mereka. Calhoun memperkirakan populasi tikus akan berkembang pesat dan memenuhi seluruh kandang dengan cepat. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan dan aneh. Hasil yang berulang kali dia dapatkan menunjukkan bahwa populasi tikus tidak pernah melebihi sepertiga kapasitas kandang. Bahkan, setelah beberapa generasi, populasinya justru menurun drastis hingga semua tikus mati. Penyebabnya terletak pada perilaku mereka. Calhoun mengamati munculnya berbagai jenis tikus dengan perilaku yang berbeda. Beberapa tikus jantan menjadi dominan dan agresif, menguasai wilayah kecil di dalam kandang, dan memonopoli hak berkembang biak dengan tikus betina. Tikus jantan lainnya menjadi penurut dan lemah, tidak lagi kawin dengan tikus betina dan malah mencari kontak dengan tikus jantan yang dominan. Sementara itu, kelompok lain menarik diri sepenuhnya dari interaksi sosial. Seiring berjalannya eksperimen, perilaku aneh ini semakin parah dan berubah menjadi patologi. Perkelahian antar tikus semakin sering terjadi dan tikus betina mulai berhenti membuat sarang dan merawat anak-anaknya. Setelah beberapa ratus hari, koloni tikus mulai kehilangan populasi dan runtuh. Tikus-tikus yang tersisa menjadi terlalu terganggu untuk membesarkan anak-anak mereka dan kepunahan pun tak terelakkan. Analogi eksperimen tikus utopia dengan masyarakat Jepang membuka mata kita pada realitas pahit yang tak hanya dialami negeri Sakura, tetapi juga berpotensi terjadi di seluruh dunia. Meskipun perilaku manusia tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan hewan, eksperimen ini menunjukkan bahaya yang mengintai di balik tren penurunan populasi, yang mungkin lebih mendesak daripada kesulitan ekonomi atau perubahan lanskap pekerjaan. Seluruh permasalahan modern ini secara perlahan menggerus kemampuan dan motivasi individu untuk membangun keluarga. Seringkali kita abaikan, namun keluarga yang kuat dan sehat merupakan fondasi dan tujuan utama yang harus dimiliki oleh sebuah masyarakat. Sejarah akan mencatat kegagalan fatal ini sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan masyarakat modern dalam menyediakan fondasi yang esensial.